meninggalkan jabatan Senopati dan memilih hidup sebagai pemberontak, maka hukumanmu adalah hukuman mati. Siapa kau? Bugel Kaliki, aku sudah melupakan namaku. Tapi kawan-kawan memanggilku pengemis tangan seribu. Kau pengemis tangan seribu? Rasakan! Belum ada 1 tahun gadis ini berpisah denganku. Dia sudah memiliki pukulan inti es. Tuan Letnan, katakan pada para pembantu Tuan agar hati-hati menghadapi orang-orang seperti pengemis tangan seribu. Kalau tidak, mereka pasti akan mati penasaran. Ya. Ternyata Kakang Mahesa sudah memiliki tambatan hati. Di awal episode ini, kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang di saat itu sedang sendiri, dan lagi-lagi ia sedang memikirkan tentang Mahesa yang menurutnya sudah memiliki kekasih, yaitu Ayu Wulandari. Ia pun tidak menyangka kalau justru sahabatnya, yaitu Ayu Wulandari lah yang menjadi kekasih Mahesa. Ia merasa bahwa selama ini keduanya begitu pandai menyimpan rahasia hubungannya. Sebagai sahabat, Sekar Arum pun bertekad untuk tidak mengganggu hubungan Mahesa dan Ayu Wulandari, dan ia berusaha untuk bisa ikhlas menerima kenyataan tersebut. Walaupun tetap saja hatinya tersakiti karena kehilangan pemuda yang disukainya sejak awal pertama kali bertemu. Kini mendadak Sekar Arum pun terkejut melihat ada genangan air di hadapannya. Ia pun merasa bingung mengapa ada genangan air di tempat seperti itu, padahal tidak ada hujan sama sekali. Jangan terkejut, Wong Ayu. Kita ini pernah bertemu dan berkenalan, bukan? Sengaja aku menunggumu di sini supaya kita bisa lebih bebas dan leluasa, bukan? Ternyata air itu adalah jelmaan Arya Soma alias siluman air Kaladum Paksa yang sedari tadi memang mengintai gerak-geriknya. Sekar Arum pun tampak begitu muak melihat tingkah orang itu. Kaladum Paksa itu pun mengatakan bahwa dirinya melihat Sekar Arum sedang bersedih. Oleh karena itu, ia bersedia untuk menghiburnya. Di tempat tersebut pun kini sudah muncul Ki Panut yang tampak mengintai dari balik semak-semak. Pendekar naga angkasa itu tampaknya masih sering mengikuti Sekar Arum sejak ia meninggalkan gadis itu di hutan Pucung Kembar karena kemunculan pendekar Raja Wali Sakti alias Nyi Mawar. Melihat tingkah Arya Soma yang sok-sokan dan tidak jelas itu, Sekar Arum yang sudah geram sejak tadi pun kemudian segera menantangnya untuk bertarung.
Sekar Arum pun tampak benar-benar kewalahan menghadapi siluman air itu, sebab walaupun tubuhnya sudah hancur, ia tetap saja bisa kembali menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kini Kaladum Paksa itu pun tampak menatap tajam Sekar Arum yang baru saja menghancurkan dirinya. Sedangkan Sekar Arum sendiri langsung mengeluarkan pukulan inti es miliknya. Luar biasa. Belum ada satu tahun gadis ini berpisah denganku. Dia sudah memiliki pukulan inti es. Bagaimana dengan si mawar pegunungan? Mungkin dia sudah mewarisi ilmu Raja Wali Sakti dengan sempurna. Sekarang, pukulan inti esmu masih belum sempurna. Luar biasa, pukulan Raja Wali berbulu emas Sekar Arum dapat ditumbangkan oleh Arya Soma dengan sekali hantam saja. Serangan-serangan gadis itu pun tidak dapat melukai atau bahkan mengalahkan Kaladum Paksa. Siluman sombong itu pun kini tampak semakin sombong. Ia tampak tertawa-tawa penuh dengan kemenangan. Dengan kemarahannya, ia pun mengatakan bahwa Sekar Arum tidak akan bisa melukainya. Kini ia pun mendekati gadis tersebut untuk segera menangkapnya. Kau tidak apa-apa, Nduk? Tubuhku lemah. Kau terkena Aji Banyuraga. Diam dan jangan bergerak. Kerahkan tenaga dalam Raja Wali Sakti untuk mengembalikan kekuatanmu. Setelah memberikan arahan kepada Sekar Arum, Ki Panut pun menjawab pertanyaan Arya Soma yang mempertanyakan siapa dirinya. Ia pun mengatakan bahwa namanya adalah Raditya, berasal dari Gedung Naga. Arya Soma pun merasa seperti pernah mendengar nama tersebut, namun ia tidak peduli. Ia pun mengatakan bahwa siapapun nama orang itu, ia jangan pernah ikut campur di dalam urusannya, atau ia akan membunuh Ki Panut tersebut. Mendengar perkataan sombong siluman air itu, Ki Panut pun kemudian mengatakan bahwa meskipun siluman itu menjadi apa saja, namun jiwanya akan tetap busuk. Setelah itu, Ki Panut pun menantang siluman sombong tersebut untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Luar biasa, suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap seperti di malam hari. Lalu dengan sombongnya, Arya Soma itu pun bertanya apakah musuhnya itu takut. Dasar siluman bodoh, ia belum tahu sedang berhadapan dengan siapa, namun kesombongannya sudah setinggi langit. Ki Panut pun menjawab bahwa ia tidak pernah takut kepada siapapun, ia hanya takut kepada Allah. Setelah itu, pertarungan di antara mereka pun berlanjut. Siluman jelek itu pun begitu bernafsu untuk menghabisi nyawa Raditya, si pendekar naga angkasa.
Ya, siluman jelek itu pun akhirnya dapat dikalahkan oleh pukulan tapak Nanggala Raditya. Di sisi lain, tampak para kiai yang sedang mencegat rombongan Nyi Waring Ireng yang ketika itu hanya berdua bersama dengan Putri Rembulan saja. Kiai Jabat pun tampak menyerang Nyi Waring Ireng dengan jurus-jurus andalannya. Ya, Gendowor itu pun langsung mencegah pergerakan Putri Rembulan yang juga hendak ikut menyerang Kiai Jabat. Pertarungan sengit pun terjadi di antara dua pendekar sakti tersebut. Entah sudah berapa kali mereka bertarung, namun keduanya masih sama-sama alot dan sulit untuk bisa saling mengalahkan satu sama lain. Putri Rembulan sendiri tampak geram sebab Gendowor selalu saja menggagalkan niatnya, dan ia sendiri sulit untuk mengalahkan lelaki yang sebenarnya sangat disukainya itu. Apalagi Gendowor pernah mendapatkan ilmu dari Ki Gede Jembayat yang membuatnya semakin sakti. Kakang, jangan ikut campur. Aku tidak akan membunuhmu. Nyai yang jangan ikut campur. Jangan jadi buronan keraton. Kurang ajar. Ya, mendadak muncullah Ki Hajar Teluh yang langsung memisah pertempuran yang akan berlanjut sangat seru itu. Lelaki tua tersebut pun sengaja menggagalkan serangan kedua belah pihak untuk melindungi Nyi Waring Ireng dan Putri Rembulan. Ia pun kemudian mengajak keduanya untuk segera pergi kabur dari tempat tersebut, sebab ia merasa tidak ada gunanya menghadapi para kiai tersebut. Mereka pun kemudian segera pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Melihat semua itu, Kiai Basari dan Kiai Jabat pun mengajak semuanya untuk mengejar para pencuri itu. Namun Kiai Jamas mencegahnya, sebab menurut sang kiai akan percuma saja mengejar ketiga tokoh sakti tersebut. Kiai Jamas pun kemudian mengajak semuanya untuk menuju ke padepokannya, sebab ada hal penting yang hendak dibicarakan di sana. Sementara itu, rombongan Nyi Waring Ireng pun berhenti setelah merasa bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Mereka sudah tidak mengejar kita, kan, Wak? Ya, kita harus bisa mengatur siasat untuk mengelabui mereka. Siasat bagaimana, Wak? Waring, selama ini kau yang diburu oleh para pemburu hadiah atau golongan putih yang membantu kerajaan. Sekarang biarlah aku saja yang membawa senjata keraton itu. Kita berpisah di sini. Kemudian kita ketemu lagi di Tuban. Tidak, Kakang. Pusaka ini tidak boleh lepas dari tanganku. Waring, kau tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya, Kakang. Kakang jangan salah paham.
Aku akan menjaga pusaka ini dengan segala daya dan upayaku. Jika Kakang mau, mari bersamaku menjaga agar pusaka ini tetap di tanganku. Tapi jika Kakang keberatan, silahkan tinggalkan aku. Baiklah. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Aku akan ikut menjaganya. Ayo, Bulan. Baik, Guru. Dia menolak permintaanku. Baiklah, aku harus sabar. Suatu ketika pusaka itu harus jatuh ke tanganku. Kini kita menuju pada Mahesa, Blotong dan Ayu Landari yang sedang melambai-lambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan dengan Senopati Kuda Palungan dan pasukannya yang telah mereka tolong. Setelah sebelumnya Senopati tersebut hampir mati di tangan pendekar Sewan Company. Blotong pun kemudian bertanya hendak kemana lagi mereka. Ayu Landari pun mengatakan bahwa ia ingin menemui gurunya, yaitu Kiai Jamas. Mahesa pun kemudian mengajak Blotong dan Ayu untuk pergi bersama-sama, sebab ia juga akan menemui Kiai Jamas di padepokannya. Sementara itu, Mak Lampir yang bersembunyi tampak sedang mengincar Ayu Landari. Nenek setan itu pun ingin segera menangkapnya, namun ia masih bingung sebab perawan ontang-anting tersebut sedang bersama dengan Mahesa. Nenek setan itu pun mengatakan bahwa dirinya harus mencari akal untuk menculik gadis tersebut. Kini kita menuju pada padepokan Kiai Jamas, di mana pada saat itu tampak Kalagondang baru saja tiba setelah dipanggil oleh Kiai Jamas sendiri. Setelah mengucapkan salam, Raja Jin Merah itu kemudian segera dipersilahkan untuk duduk di hadapan para kiai untuk membicarakan urusan penting. Urusan apa, Kiai? Kalagondang, harus aku akui bahwa akhir-akhir ini suasana di bumi Mataram semakin tidak tentram. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Kanjeng Sultan yang salah kaprah. Kanjeng Sultan Amangkurat memilih bersahabat dengan Company. Bersahabat dengan Company? Dan dari perjanjian persahabatan itu, Company bersedia membantu Mataram untuk menjaga keamanan di wilayah Mataram. Tapi Kanjeng Sultan harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram kepada Company. Benar, itulah yang sangat kita sesalkan. Tapi kehadiran kami pasti ada yang lebih penting lagi. Ayo. Ada, tapi kami juga ingin mengundang Datuk Panglima Kumbang. Karena aku yakin, dia pun mempunyai pandangan yang jernih, sejernih kaca pengilat. Panglima Kumbang. Kiai Jamas pun kini juga memanggil Datuk Panglima Kumbang, lalu mempersilahkannya untuk duduk di sebelah Kalagondang. Sang Kiai pun mengatakan bahwa Panglima Kumbang memiliki mata batin yang jernih, sehingga sang Panglima sudah pasti tahu apa yang hendak mereka bicarakan. Mendengar kata-kata Kiai Jamas, Panglima Kumbang pun langsung melihat dengan mata batinnya apa yang dimaksud oleh Kiai Jamas dan hal apa yang akan dibicarakan dengannya. Ia pun kini melihat pertarungannya dengan Nyi Waring Ireng beberapa waktu yang lalu, ketika wanita itu baru saja mencuri pusaka Keraton Mataram. Setelah melihat semua itu, ia pun kemudian mengatakan bahwa mereka akan membicarakan tentang Nyi Waring Ireng dan tombak pusaka keraton yang hilang. Kiai Jamas pun langsung membenarkannya. Sang Kiai pun memberitahukan kalau para pencuri pusaka itu kini sedang bergerak ke arah timur, dan mereka sudah bergabung dengan Ki Hajar Teluh. Kalagondang pun tampak sangat kesal sebab ia tahu tentang kesaktian Ki Hajar Teluh yang luar biasa. Ki Hajar Teluh itu kesaktiannya luar biasa. Tidak ketulungan, Kiai. Karena itu, kami memanggil kalian. Pusaka keraton harus kita rebut. Jika tekad kita sudah bulat untuk merebut pusaka keraton itu, kita tidak boleh surut ke belakang. Iya, Kiai, iya. Kalau pusaka itu jatuh ke tangan orang jahat, lebih lagi kalau mereka bekerja sama dengan Company, pasti negara kita ini akan jatuh ke tangan Company juga.
Itulah yang kami khawatirkan. Sekarang ini saja sudah terjadi pemberontakan di mana-mana. Akibat rasa tidak puas para adipati terhadap kebijaksanaan Kanjeng Sultan. Rupanya kewibawaan Mataram yang kekuasaannya akan terpecah dan Kompeni akan dengan leluasa menanamkan kekuasaan mereka di seluruh wilayah Mataram. Grandong dan Jabang Sangara tampak sangat terkejut melihat kedatangan Maesa bersama dengan Blotong. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum ketahuan mengintip. Setelah sampai di depan pintu, Maesa pun hendak mengetuknya, namun ia mengurungkan niatnya, lalu menyuruh Blotong untuk mengetuk pintu tersebut. Akan tetapi, Blotong sendiri pun tidak mau, sebab Maesa saja segan, apalagi dirinya yang bukan siapa-siapa. Pada akhirnya, Maesa juga yang harus mengetuk pintu tersebut. Mendengar adanya suara salam dari luar dan ketukan pintu, Kiai Jamas pun kemudian segera menyuruh Kalagondang untuk membukakan pintu. Jagoan kita, Maesa. Ayo silakan masuk. Terima kasih, Paman. Aku nggak boleh masuk. Oh, saya kira sendiri. Ayo silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Nak Mas. Dan kau juga, Blotong. Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian berdua? Maaf, Pak Kiai. Apa Pak Kiai tidak hilaf? Hilaf? Maksud Nak Mas? 3 hari yang lalu, bukankah kita bertemu di perbatasan desa Pringsewu? Iya, waktu itu kan Kiai mau pergi ke Kadipaten Tegal. Maesa, sini. Ada apa, Blotong? Kayaknya itu Kiai Jamas. Kiai! Kiai, tunggu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa, Blotong? Kiai mau kemana? Saya mau menemui Nak Mas Tumenggung Martoloyo di Kadipaten Tegal. Saya boleh ikut, Guru? Kebetulan sekali. Aku mau menemui Ayahanda Nak Ayu. Ayo kita pergi sama-sama. Baik, Guru. Sebelum pergi, Kiai Jamas itu pun mempertanyakan hendak kemana Maesa dan Blotong, apakah juga ingin menuju ke Tegal ataukah tidak. Maesa pun menjawab tidak, sehingga sang Kiai pun kemudian menyuruh mereka berdua untuk pergi ke arah timur, sebab kabarnya di daerah timur sedang terjadi pemberontakan. Maesa pun tampak ragu untuk berpisah dengan Ayulan Dari, sedangkan Blotong sedari tadi sudah curiga dengan Kiai Jamas, sebab indera penciumannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Kiai Jamas kali ini, yang baunya tidak seperti Kiai Jamas yang biasanya. Ia pun merasa curiga kepada Kiai Jamas itu, dan setelah sang Kiai dan Wulandari pergi, ia pun memberitahukannya kepada Maesa. Namun Maesa tampaknya begitu berat untuk berpisah dengan Ayulan Dari, sehingga ia tidak menghiraukan teguran Blotong. Maesa, ada apa, Blotong? Sedih ditinggalin Ayu. Ngaco kamu ah. Kalau aku katakan, pasti kamu tidak percaya. Belum tentu. Siapa tahu aku langsung percaya. Sebenarnya aku curiga pada Kiai Jamas. Kamu ini. Sudah kuduga kalau kamu itu bakalan tidak percaya. Blotong, tunggu. Baiklah, aku percaya. Tapi kenapa kamu curigai Kiai Jamas? Kamu itu. Begini, sejak aku tinggal di Gua Kelelawar, penciumanku itu sangat tajam seperti kelelawar. Lalu, apa hubungannya? Kamu itu. Tadi, sewaktu aku mencium tangan Kiai Jamas, aku tidak mencium harumnya cempaka. Padahal Kiai Jamas itu kan suka memakai minyak itu. Lah, karena itu aku jadi curiga. Ya, begitulah. Akhirnya kami datang kemari untuk membuktikan kecurigaan si Blotong.
Kiai Jamas pun kemudian mengatakan bahwa sudah 1 minggu dirinya tidak pergi kemana-mana dan Kiai Ageng Sebayu adalah saksinya. Kiai Ageng Sebayu pun ikut berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Kiai Jamas sama sekali tidak keluar dari padepokan dalam 1 minggu terakhir. Mendengar pengakuan kedua kiai tersebut, Blotong pun langsung mencecar Maesa bahwa kecurigaannya memang benar dan tampaknya semakin kuat, yaitu tentang Kiai Jamas yang mereka temui di hutan Pringsewu. Percayalah nak mas, dalam 1 minggu ini saya tidak pergi kemana-mana. Kiai Ageng Sebayu ini saksinya. Benar anak mas, kami berdua ini tidak kemana-mana dalam 1 minggu ini. Nah, apa aku bilang? Kecurigaanku itu memang betul, ya kan? Bagaimana pendapat Kiai? Menurut pendapat saya, Nak Ayu Wulandari menjadi korban penculikan. Tapi kira-kira siapa yang menculiknya? Saya sendiri tidak tahu, Guru. Tiba-tiba saja di tengah jalan saya sudah dicegatnya. Nak Ayu, jangan lewat sana, lewat sini saja. Kenapa, Guru? Bukankah kita mau ke rumah Kanjeng Romo? Tadinya memang aku mau ke Tegal untuk mencarimu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.